Bab 166. Menjauh. Kabut duka masih menyelimuti kediaman Wisnu. Meskipun Amanda sudah dimakamkan beberapa hari yang lalu, namun para pelayat masih ada yang berdatangan ke rumah Wisnu. Bahkan teman-teman kuliah Wisnu sewaktu di Australia pun banyak yang datang. Chelsea masih mengurung diri di kamarnya, begitu juga dengan Wisnu. Bukannya Wisnu tidak mau menemani Chelsea, tetapi Wisnu hanya sedang menghindari Chelsea karena Chelsea masih saja selalu menyalahkan Rihanna atas meninggalnya Amanda hanya karena waktu meninggalnya Amanda itu berbarengan dengan kedatangan Rihanna ke Singapura bersama Wisnu. Wisnu tidak mengerti kenapa Chelsea sampai punya pikiran seburuk itu kepada Rihanna. Chelsea tidak tahu saja kalau Amanda begitu bahagia dengan kedatangan mereka ke Singapura. Wisnu melihat wajah Amanda begitu ceria dan tidak ada tanda-tanda jika Amanda akan pergi secepat itu. Selama beberapa hari Chelsea kehilangan selera makannya. Wisnu tidak dapat memaksa putrinya itu untuk makan karena Chelsea selalu mengurung diri di kamar. Di hari keempat meninggalnya Amanda, Wisnu menemukan Chelsea pingsan di kamar mandi kamarnya. Karena pada saat itu, kerabat Wisnu sudah pulang karena mereka tinggal di luar kota. Akhirnya Wisnu pun menelpon Rihanna. Setelah Rihanna datang, Chelsea pun dibawa ke rumah sakit karena tubuhnya mengalami demam. Menurut dokter yang memeriksanya, ternyata Chelsea mengalami depresi dan dehidrasi karena kekurangan cairan tubuh. Chelsea menolak dirawat di rumah sakit dan akhirnya gadis remaja itu menjalani perawatan di rumah. Rihanna setiap pagi sebelum pergi ngantor selalu datang membawakan bubur untuk Chelsea, walaupun pada akhirnya semua makanan yang Rihanna bawa itu selalu berakhir di tempat sampah karena Chelsea tidak pernah mau memakannya dan selalu menyuruh si bibi untuk membuangnya. Pada suatu hari Wisnu dan Rihanna mendengar sendiri saat Chelsea menyuruh si Bibik untuk membuang makanan dari Rihanna dan Wisnu pun langsung menegur Chelsea. "Kamu tidak boleh bersikap seperti itu sayang. Kak Rihanna sudah capek-capek setiap pagi mengantarkan makanan tetapi kamu tidak menghargai dia dan malah membuangnya. Aku tidak mau nasib aku berakhir seperti Mama. Kita tidak tahu apa yang sudah dia lakukan kepada Mama karena Mama meninggal tepat di saat wanita jalang itu ada di Singapura," kata Chelsea sambil menunjuk hidung Rihanna membuat gadis itu melotot sambil menutup mulutnya. "Aku tidak sejahat yang kamu pikirkan. Papa kamu tahu semua yang aku lakukan. Lagian aku sayang sama Mbak Amanda. Jadi aku tidak mungkin melakukan perbuatan yang mencelakai mama kamu." Rihanna benar-benar tersinggung oleh ucapan Chelsea. "Cih, sayang sama mama tapi menggoda papa. Dasar..." Ejek Chelsea membuat air mata Rihanna lurus seketika. Wisnu nyaris akan menampar Chelsea karena ucapannya yang lancang itu, tetapi Rihanna buru-buru menghalanginya. "Jangan pukul dia, Mas." Perintah Rihanna membuat tangan Wisnu tertahan di udara. Wisnu tidak jeti memukul Chelsea yang tampak sedang menatap ke arahnya menantang. "Sekiranya kehadiran aku membuat hubungan kalian menjadi buruk seperti ini, memang seharusnya aku pergi dari kehidupan kalian," kata Rihanna dengan suara tercekat di tenggorokan. "Apa maksud kamu, Eri?" tanya Wisnu. "Aku tidak akan mengganggu kehidupan kalian lagi. Aku akan pergi dari kehidupan kalian," jawab Rihanna kemudian pergi meninggalkan Wisnu yang tampak termangu di kamar Chelsea. "Pergi saja sana, lebih cepat lebih baik," seru Chelsea. Wisnu berusaha mengejar Rihanna tetapi gadis itu sudah keburu pergi meninggalkan rumah Wisnu dengan mobilnya yang melaju dengan kecepatan tinggi. Di jalan Rihanna menangis terisak. Hati Rihanna terasa sakit oleh tuduhan Chelsea itu. Demi kewarasan hatinya memang sebaiknya Rihanna pergi dari kehidupan Wisnu, seperti yang pernah Alina alami saat gadis itu pergi meninggalkan Radit. Rihanna melajukan mobilnya menuju kantor dengan mata yang sedikit sembah. Untung saat itu Radit masih belum datang, jadi kakaknya itu tidak melihat mata Rihanna yang sembab. Di kantornya Rihanna memblokir nomor Wisnu agar pikirannya tenang karena jujur Rihanna sangat sakit hati dengan ucapan Chelsea yang seolah menuduh Rihanna sebagai penyebab Amanda meninggal. Di rumahnya Wisnu berusaha menghubungi Rihanna dan ia terlihat sangat kaget saat menyadari jika Rihanna sudah memblokir nomornya. Wisnu tahu jika Rihanna sedang benar-benar marah karena tuduhan Chelsea kepadanya. Di saat seperti ini Wisnu hanya bisa menceritakan masalahnya kepada Tama. Sepertinya Rihanna sedang butuh ketenangan, jadi jangan diganggu dulu. Jika Chelsea dan Rihanna sering bertemu, maka Chelsea akan semakin membenci Rihanna dan masalah kalian tidak akan selesai, saran Tama yang datang di hari ke-7 meninggalnya Amanda. "Iya, Mas," lirih Wisnu.
Meskipun sangat kecewa dengan sikap Chelsea yang selalu kurang ajar kepada Rihanna, tetapi Wisnu juga tidak bisa bersikap terlalu keras kepada Chelsea, mengingat mereka sedang dalam masa berkabung. Tama dan Diana juga mendukung keputusan Rihanna untuk menjauh dari Wisnu untuk sementara. Sejak Tama dan Diana mengetahui tentang hubungannya dengan Wisnu, Rihanna memang jadi sering berkunjung ke rumah Tama. Diana yang lebih dewasa selalu memberi nasihat yang menenangkan bagi Rihanna yang sedang menggalau. Masalah ini Rihanna masih belum berani terbuka kepada Alin dan Radit karena keluarga Rihanna belum tentu setuju jika putrinya berhubungan dengan seorang duda yang usianya jauh lebih tua dari Rihanna. Sedangkan kepada Alina, Rihanna merasa malu dan takut jika kakak ipar sekaligus sahabatnya itu akan mencibirnya karena Rihanna sekarang sedang mendapatkan karma atas perbuatannya dulu kepada Alina. Rihanna sekarang dapat merasakan apa yang dulu Alina rasakan. Mama sama Rihanna ngomongin apa sih kok serius sekali? Tanya Alina saat mendapati Diana sedang berbicara serius di teras belakang. Saat itu Rihanna sedang menginap karena ayah Rendra dan Bunda Nilam sedang pergi keluar kota. Ngobrol biasa saja kok, jawab Rihanna sambil buru-buru mengusap matanya yang basah sebelum Alina melihatnya. Arkan yang baru pulang jalan-jalan dengan Raja tiba-tiba menghampiri Rihanna dan berbisik. Tadi Pak Wisnu memanggil aku ke ruangannya dan dia nanyain kabar Kak Rihanna. Aneh gak sih? Kenapa tidak telepon langsung ke kakak saja dan malah menanyakan sama aku? Kata Arkan pelan. Mungkin karena dia tidak bisa telepon kakak karena HP kakak rusak, jawab Rihanna asal. Oh pantas kalau begitu kenapa dia malah tanya ke aku dan bukannya langsung telepon aku. Arkan akhirnya mengerti. Arkan tidak tahu saja jika ia sedang dibohongi oleh Rihanna. Besok kalau Pak Wisnu tanya lagi sama kamu, nanti kamu bilang saja kalau kamu tidak ketemu dengan kakak, kata Rihanna dan Arkan mengangguk. Baik kak, jawab Arkan. Rihanna tersenyum. Ia masih belum membuka rahasia hubungannya dengan keluarganya kecuali hanya kepada Tama dan Diana yang sudah terlanjur mengetahuinya. Bab 167. Ibu pengganti yang tak diharapkan. Sebentar lagi istirahat makan siang. Teman-teman Rihanna sudah bersiap akan pergi makan siang tetapi Rihanna masih anteng dengan pekerjaannya. Eri, kamu tidak pergi makan siang? Tanya Mas Luki teman sekantor Rihanna. Tidak, Mas, aku makan di kantor saja. Kebetulan aku bawa makan dari rumah, jawab Rihanna. Oh gitu, ya udah aku pergi cari makan dulu ya, kata Mas Luki dan Rihanna mengangguk. Rihanna memang sengaja membawa bekal dari rumah karena ia sedang malas keluar kantor. Seluruh ruangan mulai sepi dan hanya ada Rihanna di sana. Rihanna mengeluarkan kotak makannya dan menikmati makanannya sendirian. Suara dering handphone di atas meja membuat Rihanna menoleh dan menghentikan makannya sejenak. Di sana tertera nama Wisnu yang sedang memanggilnya. Rihanna mengabaikannya dan memilih meneruskan makannya. Beberapa waktu Rihanna memang sempat memblokir nomor Wisnu, tetapi ia merasa jika itu terlalu kejam untuk Wisnu. Rihanna juga masih ingin mendengar kabar Wisnu dan Chelsea meskipun mereka sudah tidak saling berhubungan lagi. Setiap hari dan setiap jam Wisnu menelponnya sejak Rihanna memutuskan untuk menjauh dari dosen itu. Tetapi Rihanna tidak pernah mengangkatnya. Rihanna bukannya tidak mencintai Wisnu. Rihanna sangat mencintai pria matang itu. Hanya kepada Wisnu Rihanna merasakan cinta untuk yang pertama kalinya. Tetapi rasa cinta kepada Wisnu itu membuat Rihanna seperti terjebak dalam lingkaran yang menyakitkan setiap kali ia mendapatkan perlakuan buruk dari Chelsea. Disebut, mungkin Rihanna masih bisa terima karena ia hadir di antara keluarga Wisnu. Tetapi dia Amanda hanya karena kebetulan Rihanna ada di Singapura pada saat Amanda meninggal itu benar-benar menyakiti perasaannya. Eri, angkat teleponnya sayang. Kita harus bicara. Kamu tidak bisa pergi begitu saja dari saya. Satu pesan dari Wisnu masuk membuat mata Rihanna tampak berkabut. Wisnu dan Rihanna saling mencintai dan Rihanna tahu jika saat ini Wisnu sedang kacau. Tetapi Rihanna juga sama kacaunya setiap kali berhadapan dengan Chelsea. Rihanna mengabaikan pesan dari Wisnu itu dan memilih mematikan HP-nya. Sambil makan Rihanna merasa hidupnya begitu berat. Terpaksa harus meninggalkan orang yang dicintainya demi kebahagiaan orang lain ternyata begitu menyiksa. Sekarang Rihanna baru merasakan jika apa yang Alina rasakan ketika harus pergi menjauhi Radit pasti lebih berat dari yang Rihanna rasakan sekarang karena Alina membawa buah cintanya dengan Radit yang sudah terlanjur
Di saat seperti ini, Riana ingin bertemu Alina dan menangis di pelukan sahabat sekaligus kakak iparnya itu, dan meminta maaf lagi. Wisnu sedang berusaha menelpon Riana, namun tidak juga diangkat oleh gadis itu saat Chelsea datang dan duduk di sebelahnya. Chelsea tahu jika papanya sedang berusaha menelpon Riana dan ia memilih tidak peduli. Hidup Chelsea sekarang terasa damai setelah Riana memutuskan untuk pergi dari kehidupan mereka dan tidak pernah datang lagi. Papa, akhir pekan ini aku ulang tahun. Papa tidak lupakan? Tanya Chelsea sambil menggelendot manja di perut Wisnu. Mana mungkin Papa lupa ulang tahun putri Papa sendiri? Jawab Wisnu. Kamu ingin dirayakan di mana dan ingin kado apa dari Papa? Tanya Wisnu. Aku tidak ingin dirayakan. Aku ingin menikmati waktu seharian bersama Papa, itu saja. Jawab Chelsea. Baiklah, Papa akan siapkan waktu seharian untuk kamu. Wisnu setuju. Terima kasih, Pak. Jawab Chelsea. Chelsea sengaja tidak meminta apapun di hari ulang tahunnya karena ia ingin memperbaiki hubungannya dengan papanya. Tidak bisa dipungkiri jika setelah mananya meninggal hubungannya dengan papanya terasa tidak hangat. Meskipun tidak bertengkar tetapi Chelsea tahu jika papanya menyimpan rasa kecewa karena ia selalu memperlakukan Riana dengan buruk sampai akhirnya Riana menyerah dan memutuskan untuk pergi dari kehidupan mereka. Chelsea senang Riana pergi dari kehidupan mereka. Tetapi ia juga sedih karena sikap papanya menjadi berbeda kepadanya. Chelsea ingin mengembakikan kehangatan papanya seperti sedia kala. Sebelum tidur Chelsea memberikan list kegiatan dari pagi sampai malam yang ingin dilalui bersama papanya di hari ulang tahunnya, dan Wisnu menyetujuinya. Chelsea berharap semoga setelah hari ulang tahunnya, ia akan mendapatkan kembali kehangatan dari papanya yang saat ini hilang. Sampai pada saatnya tiba, Chelsea dan Wisnu memulai hari kebersamaan mereka dengan ucapan selamat ulang tahun dan dilanjutkan dengan sarapan dan olahraga bersama. Chelsea dan Wisnu memilih olahraga bersepeda mengelilingi taman komplek tempat tinggal mereka. Dulu sewaktu Amanda masih ada dan masih sehat mereka sering bersepeda bertiga. Setelah Amanda menjalani perawatan di Singapura mereka juga sering bersepeda dengan Riana. Namun akhirnya mereka tidak pernah melakukannya sejak Chelsea mengetahui hubungan antara Wisnu dengan Riana dan Chelsea menjadi memusuhi Riana. Chelsea mau ice cream? Tanya Wisnu. Biasanya Chelsea selalu jajan ice cream jika mereka berhenti di taman saat mereka bersepeda dan Chelsea mengangguk. Wisnu membelikan ice cream coklat vanila kesukaan putrinya itu dan memberikannya kepada Chelsea. Papa mau. Chelsea menyodorkan ice creamnya ke mulut Wisnu dan pria itu memakannya. Mereka menikmati ice cream itu berdua dan Chelsea sangat senang menikmati kebersamaannya dengan papanya. Chelsea dan Wisnu duduk di sebuah bangku kayu dan tangan Wisnu memeluk bahu Chelsea dengan penuh kehangatan. Aku senang kita bisa seperti ini lagi. Sejak ada Kak Riana Papa seperti yang melupakan aku. Kata Chelsea sambil memeluk perut Wisnu. Tidak seperti itu sayang. Kamu terlalu cepat menilai sesuatu. Kata Wisnu lembut. Chelsea terdiam. Kak Riana itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Papa bukan membela dia tetapi mama kamu juga akan satu pemikiran dengan Papa dan kamu tahu itu. Kata Wisnu. Itulah yang aku tidak mengerti dari mama. Chelsea mengeluh. Kamu tidak mengerti dengan jalan pikiran mama. Bagaimana bisa kamu juga bisa mengerti jalan pikiran Kariana? Kata Wisnu. Aku tidak peduli dengan jalan pikiran dia dan di hati ulang tahun aku ini aku tidak mau Papa membicarakan dia, jawab Chelsea dan suasana hatinya mulai memburuk. Baiklah sayang, maafkan Papa. Wisnu buru-buru meminta maaf kemudian mengecup puncak kepala Chelsea sebelum putrinya itu ngambek. Ketika matahari mulai tinggi Chelsea dan Wisnu pun pulang ke rumah. Setelah mandi dan istirahat mereka berdua memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Wisnu menemani Chelsea membeli baju di butik langganannya tetapi sayangnya baju yang Chelsea inginkan ternyata sudah habis dan sialnya di sana mereka malah bertemu dengan Riana yang juga sedang belanja sendirian. Wajah Chelsea terlihat berubah masam saat bertemu dengan Riana. Berbeda dengan Wisnu yang menatap ke arah Riana dengan penuh kerinduan dan sayangnya Riana malah buru-buru pergi tanpa memberi kesempatan kepada Wisnu untuk berbicara. Wajah Papa langsung berubah gak enak setelah ketemu itu. Chelsea menyindir dengan wajah masamnya. Chelsea please, belajarlah menghargai orang lain dan jangan terus-terusan menghina Kak Riana. Wisnu berkewajiban untuk menegur putrinya dan Chelsea pun langsung terdiam. Karena baju yang sedang Chelsea inginkan sudah habis.
Maka Chelsea pun memilih membeli baju yang lain meskipun ada rasa kecewa karena tidak berhasil mendapatkan barang yang ia inginkan. Padahal Chelsea sudah mengincarnya sejak beberapa hari yang lalu. Selesai belanja, mereka pergi makan di sebuah restoran yang Chelsea inginkan. Chelsea lupa jika tahun kemarin ia merayakan ulang tahun di sana bersama Wisnu dan Rihanna saat hubungan mereka masih baik-baik saja karena di saat itu Chelsea belum mengetahui mengenai hubungan antara Wisnu dengan Rihanna. Wisnu berusaha menyenangkan hati putrinya di hari spesialnya itu, meskipun hati Wisnu terasa kacau karena keputusan yang Rihanna ambil untuk menjauh dari kehidupan Wisnu. Wisnu dan Chelsea pulang ketika hari menjelang malam karena Chelsea sempat mengajak Wisnu untuk nonton di jam sore. Saat tiba di rumah, mereka terlihat kaget karena mendapati ada kue ulang mungil dan kado cantik di meja. "Wow, dari siapa ini?" tanya Chelsea dengan mata yang berbinar. "Dari teman non Chelsea, Bibik tidak tahu namanya," jawab si Bibik. Dengan semangat Chelsea pun langsung memotong kue ulang tahun itu dan menikmatinya bersama Wisnu dan pelayan di rumah. Kuenya enak. Sepertinya teman aku belinya di toko kue langganan mama," kata Chelsea sambil menikmati birthday cake-nya dan Wisnu pun membenarkannya. Rasa kue itu sama persis seperti yang Amanda beli jika Chelsea sedang berulang tahun. Setelah menikmati kue ulang tahunnya, kini Chelsea tertarik untuk membuka kado cantik yang kata si Bibik dari temannya. Begitu membuka kotak cantik itu mata Chelsea langsung membola. "Ya Tuhan, ini kan baju yang tadi ingin aku beli," kata Chelsea membuat ia yakin jika kado itu adalah pemberian temannya karena beberapa hari yang lalu Chelsea pergi ke butik itu bersama temannya. Namun entah mengapa Wisnu malah berpikiran lain. Wisnu curiga jika kado dan kue ulang tahun itu adalah pemberian dari Rihanna karena tadi mereka bertemu di butik yang sama dengan Rihanna. "Eri, kamu yang kirim kue dan kado untuk Chelsea ya?" Wisnu mengirim pesan kepada Rihanna namun tidak dibalas meskipun pesan itu sudah terbaca. Di saat Chelsea sedang bahagia mendapat kado yang diinginkannya, Wisnu mendatangi di Bibik yang sedang mencuci piring di dapur. "Bik, siapa yang mengantarkan kado dan kue ulang tahun untuk Chelsea?" tanya Wisnu dengan suara pelan. Si Bibik menoleh kepada Wisnu dan kemudian melihat ke arah Chelsea yang ada di ruang tengah. "Kue dan kado itu dari Mbak Rihanna, Pak. Tapi Mbak Rihanna berpesan agar tidak mengatakan kepada non Chelsea jika kado itu dari dia dan menyuruh saya bilang dari temannya Mbak Chelsea," jawab si Bibik pelan. "Sudah saya duga," ujar Wisnu. Wisnu pun akhirnya memilih tutup mulut. Di list yang dibuat Chelsea untuk hari ini adalah tidur dalam pelukan papa. Malam itu Chelsea tidur di kamar Wisnu dan meringkuk dalam pelukan papanya. Sebelum tidur Wisnu memberikan kado sebuah kotak kecil yang ternyata isinya adalah sebuah kunci mobil. Wisnu memberi Chelsea sebuah mobil karena ia sudah berusia 17 tahun. Mobilnya ada di garasi. Tapi baru boleh dipakai kalau SIM kamu sudah selesai, perintah Wisnu. "Terima kasih, Pak," kata Chelsea dengan mata berkaca-kaca. "Sebelum kamu tidur papa ingin bercerita sama kamu. Tapi kamu janji untuk hanya mendengarkan saja," kata Wisnu. "Iya, Pak, aku janji hanya akan mendengarkan saja," jawab Chelsea. "Sebetulnya selama ini ada yang papa dan mama sembunyikan dari kamu. Semenjak penyakit mama sudah semakin serius, diam-diam mama sudah menyiapkan ibu pengganti untuk kamu. Wanita pilihan mama itu adalah Rihanna, tetapi papa dan Rihanna kompak menolak. Selain kami tidak saling mencintai, tapi Rihanna juga tidak mau menjadi orang ketiga dalam pernikahan papa dan mama. Perlu kamu tahu kalau papa juga tidak mau berpoligami apalagi dengan Rihanna yang usianya jauh di bawah papa. Tetapi mama kamu terus memaksa dan pada akhirnya mama minta papa untuk menceraikan dia." Sampai di situ Wisnu menghentikan ceritanya dan ia tampak mengusap matanya yang basah. Chelsea terpaku mendengar cerita papanya itu. "Dengan terpaksa papa mengabulkan permintaan mama kamu dan akhirnya kami bercerai dan sepakat untuk merahasiakan dari kamu. Mama tetap ingin agar Rihanna menjadi ibu pengganti untuk kamu. Setelah kami bercerai, papa tidak langsung menyukai Rihanna, begitu juga dengan Rihanna. Kami baru dekat dan akhirnya menjalin hubungan setelah 1 tahun kemudian. Jadi perlu kamu tahu kalau Rihanna itu bukan..." Rihanna tidak merebut papa dari mama dan papa juga tidak mengkhianati pernikahan dengan mama kamu. Kami dekat setelah papa dan mama bercerai.
Papa mulai menyukai Kariana setelah melihat betapa tulusnya dia menyayangi kamu. Kariana selalu bersabar meskipun kamu selalu bersikap buruk sama dia. Maksud Papa bercerita sekarang adalah agar kamu mengerti dan berhenti menyalahkan Kariana. Wisnu pun mengakhiri ceritanya. Chelsea menepati janjinya untuk hanya mendengarkan saja. Setelah Wisnu selesai bercerita, tiba-tiba Chelsea memeluknya erat dan menyembunyikan wajahnya di dada kaosnya dan kemudian tidur. Setelah Chelsea tidur, akhirnya Wisnu baru sadar jika ternyata bajunya basah. Ternyata Chelsea menangis sebelum ia tidur.